izin melanjutkan ya teman-teman. Nah, untuk T tabelnya sendiri tadi didapat 2,048. Nah, berarti hasilnya itu T hitung lebih besar dari T tabelnya, yaitu 3,89 lebih besar dari 2,048. Nah, dapat disimpulkan bahwa hubungan H0 ditolak, maka hubungan antara motivasi belajar dengan terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Nah, untuk poin selanjutnya ada pengujian hipotesis dengan koefisien korelasi harga konstanta yang akan dibahas oleh Teh Putri. Mangga Teh Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis dengan koefisien korelasi harga konstanta. Slide selanjutnya, Teh. Nah, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian korelasi dapat dirumuskan dalam bentuk nilai tertentu. Hal ini dimungkinkan terjadi karena peneliti memiliki argumentasi tertentu, sehingga hipotesis yang akan dirumuskan tidak sama dengan 0. Sebaran nilai korelasi dapat terjadi antara -1 dengan +1. Next, Teh. Nah, sebelumnya kan rumusnya kan antara sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, untuk rumus uji hipotesis ini yaitu hipotesis 0 banding pro sama dengan 0 dan hipotesis 1 banding pro lebih dari 0. Next, Teh. Nah, untuk contoh soalnya di buku bisa dilihat halaman 184 yang contoh soal kedua. Contoh keduanya, misalnya seorang peneliti akan menghubungkan antara kecerdasan IQ yang dimiliki seseorang dengan prestasi belajar yang akan dicapai di sekolah. Hipotesis 0 yang dirumuskan adalah hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar di sekolah sebesar 0,50 atau pro banding 0,50 sama dengan 0. Dugaan peneliti yang demikian akan diteliti dengan kebenarannya dengan menggunakan sampel acak berjumlah 25 siswa, berasal dari populasi berdistribusi normal. Taraf nyata yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Bentuk hipotesis penelitian yang akan diajukan diubah menjadi hipotesis statistik sebagai berikut. H0 banding pro sama dengan 0 dan H1 banding pro lebih dari 0. Nah, kriteria pengujian hipotesis menerima H0 jika harga T adalah T kurang dari T 1 min alfa diterima dan menolak H0 jika harga T adalah T lebih dari T 1 min alfa. Nah, untuk harga T hitung dengan menggunakan rumus T sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat. Setelah itu dirumuskan. Tadi diketahui bahwa korelasinya adalah 0,50 dan N-nya 25. Setelah itu masukkan dan hasilnya 2,76. Nah, dengan taraf nyata 0,05 dan DK sama dengan 23 dari daftar tabel distribusi T untuk uji satu pihak adalah T1 min alfa sama dengan 0,71 atau T 0,95 sama dengan 1,71. Bisa dilihat dari tabel di buku halaman 322. Dengan 0,95 dan DK 23 yang menghasilkan 1,714 dan dibulatkan menjadi 1,71. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Baik. Teman-teman, silahkan jika ada yang mau bertanya.
Silahkan bertanya dulu. Nanti akan coba dijawab oleh kelompok 7 dan mungkin juga akan dijawab oleh Ibu. Mangga silahkan. Ra mau nanya apa, Ra? Enggak, Bu. Aduh. Ara setari kedengerin apa si Ara tehnya? Ini Bu, apa ada Araf lagi sekolah juga di samping. Masya Allah. Punten Ibu lupa nyebutin kesimpulannya. Oh, mangga Dwi, sok disebutkan. Saya Ibu. Sok. Jadi tadi dengan soal yang tadi berarti nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel dan artinya sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, maka jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kecerdasan IQ yang dimiliki seseorang dalam prestasi belajar di sekolah itu lebih besar dari 0,50. Terima kasih Ibu, maaf Ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sok. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang Ibu yang nanya ya. Teman-teman, pertanyaannya adalah apa yang menjadi keterkaitan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran pada hari ini? Sok, silahkan. Ada apa ya yang mengait materi sebelumnya dengan materi yang dipelajari pada hari ini? Gitu ya. Masa sama-sama aja? Apa sih bedanya? Gitu ya. Samanya di mana? Bedanya di mana? Mangga, siapa yang mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, Ibu suruh Eka nyanyi nih. Kak, nyanyi Kak. Ada yang mau jawab? Nanda mau jawab, Nanda? Apa keterhubungan, Nan? Yang kemarin? Ini banyak amat A-nya, Nanda. Fernanda. Jadi ibunya harus gitu. Fernanda. Berapa harokat itu? 2, 4, 5. Fernanda. Nanda. Coba Nanda, bikin keterkaitan antara pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang sekarang disimak. Kemarin kan belajar tentang statistik inferensial dan pengujian hipotesis. Nah sekarang kita kan belajar itu apa sih pengujian korelasinya gitu. Nah bedanya pertemuan sekarang dan pertemuan sebelumnya itu di materinya Bu. Materinya. Oh iya. Oh iya. Yang lain gimana? Sok mangga. Kenapa harus Ibu tunjuk? Ya, Sisi. Ibu Ya, Sisi boleh. mencoba menjawab. Kemarin kan kita belajar kemarin kita udah belajar hipotesis dan hipotesis kayak dijelasin itu. Nah, keterkaitannya hari ini juga kita masih sama belajar hipotesis, tapi bedanya sekarang tuh lebih rinci dijelasinnya tentang kita mau pakai distribusi mana dalam melakukan uji hipotesisnya. Tadi kan dijelasin ada uji Z, T, dan lainnya. Kalau kemarin kayak cuma dikasih tahu kalau uji hipotesis tuh nanti di langkahnya tuh ada penentuannya loh, kita mau pakai distribusi mana nih gitu Bu, kalau menurut Sisi. Ada lagi yang lain? Thank you Sisi. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Ada lagi kah? Ya, Muaz. Muaz mau menambahkan, Muaz? Kepencet, Bu, kata Muaz. Ayo teman-teman, buat keterkaitannya. Kelas ini kemarin dapat tugas. Maaf Ibu, sinyalnya. Ya Muaz, sinyalnya apa Muaz? Ada apa dengan sinyal? Sok,
Ada yang mau menjawab lagi? Ibu izin menambahkan sedikit, Bu. Boleh, Dwi, silahkan. Kalau dari tambahan dari dulu sedikit, mungkin kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar apa sih bagaimana merumuskan H0 sama H1 hipotesisnya, terus materi materi intinya, terus sekarang kita lebih ke penerapan sama kayak contohnya, Bu. Kurang lebih kayak Mbak Sisi tadi. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Jadi proses refleksi itu bagus ya, karena belajar matematika itu ilmu yang hierarkis ya. Ilmu yang hierarkis itu kita itu kalau belum paham yang sebelumnya nggak bisa paham yang hari ini. Karena apa? Karena tadi tingkatannya yang sekarang mah pasti ada kaitannya dengan yang kemarin dipelajari. Itu sudah harfiahnya kalau belajar matematika seperti itu. Semakin Anda tidak paham, kemarin nggak paham, kemarinnya lagi nggak paham, kemarinnya lagi nggak paham, boro-boro hari ini akan paham. Karena apa? Karena itu memerlukan pengetahuan yang sebelum-sebelumnya dipelajari. Apa ini ya? Novel. Ujian di mana di minggu apa nih, Novel? Novel itu lagi masalah gitu, Pal. Mana di minggu ini pengujian hipotesisnya lebih rinci dengan semua langkah pengujian terus menaik penerapannya, Bu. Oke, betul. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Kalau sudah tidak ada, nanti Dina mau bicara, Dina? Isi Dina mau? Enggak, Bu, ini kepencet. Oh, enggak kepencet. Kalau nggak ada yang mau bicara lagi, pokoknya harus ganti dengan bernyanyi nanti di akhir pembelajarannya. Eka siap-siap. Saya akan menjelaskan, tetapi teman-teman harus di akhir pembelajaran kasih reward ke Ibu ya. Baik, teman-teman, pada hari ini tuh kan kemarin sebenarnya kita di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang pengujian normalitas, betul ya? Kemarin kan sudah belajar ya. Normalitas sudah belajar. Pakai apa nguji normalitasnya kemarin belajarnya? Minggu kemarin? Kolmogorov, Smirnov. Terus apa lagi yang dipakai kemarin? Selain Kolmogorov? Lily Force, Bu. Lily Force. Baik. Terus juga kita minggu kemarin juga sudah belajar tentang pengujian linearitas pakai uji Pisser ya. Bahkan kita sudah membuat persamaan regresi. Ada kalau di bab ini sama ada pengujian linearitas. Betul tidak? Ya, pengujian linearitas atau pengujian Fisher juga bisa digunakan untuk uji homogenitas dengan membandingkan nilai F ya. Terus kita juga sudah belajar tentang pengujian korelasi, benar tidak? Sekarang dipelajari juga ya. Kemarin kita sudah belajar menghitung korelasi produk momen gitu ya, dengan berbagai macam cara. Yang paling baik produk momen dengan cara apa? Yang paling baik digunakan? Skor asli. Skor asli. Dengan skor asli, bagus ya. Nah, teman-teman, hari ini itu kemarin kan Ibu sudah jelaskan ini loh langkah-langkahnya. Kalau ada sebuah data diuji dulu normalitas datanya. Setelah itu kalau sudah normal pakai diuji dulu homogenitasnya gitu ya. Homogen tidak. Ketika dia normal dan homogen maka pakai uji T. Ada nggak kemarin Ibu bicara seperti itu? Ada ya? Uji T. Dan seterusnya. Terus barulah sampai pada penarikan kesimpulan. Nah, hari ini diajarkan langkah-langkahnya ya. Misalkan satu kasusnya di sini adalah tentang korelasi. Sebentar ya, sebentar teman-teman.
Sebentar ya, sebentar ya. Baik, saya lanjut teman-teman. Nanti dulu. Kalau kemarin itu tadi kan kita sudah tahu tahapannya, tapi pada hari ini diperkenalkan bagaimana sebuah data itu mungkin diuji mulai dari pengujian normalitasnya sampai pada pengujian korelasinya gitu ya. Ada tahapan-tahapan tertentu. Misalkan tadi untuk menghitung skor kecerdasan dan motif berprestasi ya, antara kecerdasan, apakah ada mungkin keterkaitan antara kecerdasan dan motif berprestasi gitu ya, kecerdasan siswa dengan motif berprestasinya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mulai dari yang pertama itu di sini di buku ini tentang apa, sama nggak? Dicari dulu misalkan gini loh cara contohnya mencari normalitas datanya dulu. Jadi ada sebuah data dicari dulu normal atau tidaknya. Di sini sudah tidak dijelaskan ini menggunakan kamu boleh memilih Kolmogorov-Smirnov, boleh memilih Lilliefors dan sebagainya. Dia sudah menggunakannya. Di sini sudah menggunakan kalau saya lihat ini Lilliefors ya teman-teman ya. Betul nggak? Saya nggak lihat tulisan Lilliefors, tapi kalau dari cara dia mengerjakannya sepertinya ini dia memilih dengan menggunakan Lilliefors. Jadi teman-teman boleh nanti kalau ketemu data dicari dulu normalitasnya, boleh pakai Lilliefors, boleh pakai Kolmogorov-Smirnov. Cara mencarinya sudah ada seperti ini, kemudian diuji hipotesisnya sampai pada penarikan kesimpulan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya tuh sudah terinci gitu ya. Ini pakai Lilliefors loh nyarinya, hipotesisnya ini loh gitu ya. Begini cara mencarinya dan ditariklah kesimpulan dan cara penarikan kesimpulan pun sudah ada. Gitu ya. Terus pengujian linearitas. Kemarin kita juga sudah belajar tentang pengujian linearitas. Pengujian linearitas itu di sini motivasi dan prestasi ya belajar. Sayang Bapak ini tidak membuat keterkaitan yang
Tapi ini kecerdasan dan prestasi ya, pengujian linearitas, tapi di bawahnya motivasi dan prestasi. Jadi adanya ketidakkonsistenan ya antara tabel dengan pengujian hipotesis yang dibuat di buku ini. Ya, pengujian hipotesisnya di halaman 175 tentang kecerdasan dengan prestasi belajar. Betul tidak? Ya, tetapi di tabelnya motivasi dan prestasi belajar. Ya, jadi ini kurang konsisten, harusnya kalau dia ngomong tentang kecerdasan, maka ya kecerdasan gitu ya. Paham teman-teman? Nah, di sini dia juga membuat tabelnya, kemudian dicari pengujian hipotesis arah regresinya, caranya begini, kata dia ya. Caranya begini, terus dibuatlah sistemnya dengan menggunakan ANAPA gitu ya. ANAPA untuk regresi, cara perhitungnya seperti ini, penarikan kesimpulannya begini. Sudah terinci ya, jadi menjadi satu kesatuan contohnya. Terus kita ingin mencari korelasi, kata dia ya, korelasi produk momen dari person. Ya, di sini saya lihat sudah dengan menggunakan skor asli atau angka kasar ya. Skor asli yang digunakannya dicari sampai pada penarikan kesimpulan, gitu ya. Jadi one by one sudah ada contohnya lebih rinci. Terus di sini pengujian hipotesis dengan koefisien korelasi harga konstanta, oh ada juga. Tetapi sebenarnya teman-teman boleh dipilih mau pakai pengujian korelasinya, mau pakai apa, itu boleh dipilih ya teman-teman ya. Boleh misalkan dengan angka kasar, konstanta dan sebagainya. Tapi yang paling baik gunakanlah skor asli. Jadi bedanya bab ini dengan bab sebelumnya hanya pada lebih terunut contoh informasi yang diberikannya dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Tapi ingat ya teman-teman, ada data. Yang pertama yang dilakukan adalah menguji normalitas data. Oke? Menguji normalitas data. Ketika sudah normal, barulah kita bisa menguji homogenitasnya, gitu ya. Atau kalau tidak normal, maka kita bisa mengambil uji non-parametrik. Gitu ya, teman-teman ya. Terus saya lihat di bab 7 ini dia menjelaskan uji-uji yang ada keterhubungannya satu sama lain. Kayak pengujian linearitas kan untuk mencari keterhubungan satu arah ya. Kalau uji korelasi keterhubungan dua arah. Jadi bahasannya itu difokuskan kepada bahasan tentang pengujian hipotesis yang memiliki keterhubungan antar satu faktor dengan faktor lainnya atau antar variabel bebas dengan variabel terikatnya. Khusus membahas hal tersebut. Itu yang saya lihat. Minggu depan teman-teman akan belajar tentang pengujian Chi kuadrat. Chi kuadrat ini disebut juga dengan uji asosiasi. Sebenarnya uji asosiasi ini bedanya dengan uji minggu depan, tolong uji UTS dulu ya, minggu depannya lagi. Nanti tolong ditarik kesimpulan apa sih yang menjadi pembeda antara uji korelasi, uji regresi, dan uji pengujian Chi kuadrat ini. Ya, jadi teman-temannya jelas kapan kita menggunakan uji regresi, kapan kita menggunakan uji korelasi, kapan kita menggunakan uji Chi kuadrat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah penelitian. Ya, karena semuanya itu meneliti tentang keterhubungan, teman-teman. Ya. Uji asosiasi itu juga biasanya menganalisis tentang keterhubungan. Sama seperti uji regresi dan uji korelasi. Tetapi yang seperti apa, nah itu yang patut kalian pahami, gitu ya. Jadi kalian nggak kalau ketemu masalah, masalahnya mencari keterhubungan sebab akibat satu arah, berarti pakai regresi. Otak kalian langsung cut regresi. Ada dua arah, cut ke korelasi. Nah kalau gimana arahnya dilihat, nah ini mah pakai Chi kuadrat gitu ya.
cara berhitungnya mah kalau lupa bisa lihat di buku, tetapi kalau pemahaman mah harus paham dulu. Jadi apa? Ketika rumusan masalah itu tampil atau orang menanyakan ke kita, saya punya permasalahan seperti ini, kira-kira jawabannya apa? Nah, kita bisa menyarankan ke teman kita untuk menggunakan uji apa dalam penyelesaian masalahnya. Paham teman-teman? Ya. Nah, minggu depan kita akan UTS. Tadi katanya tanggal 20 itu tanggal merah, tapi di kalender saya kok tanggal 19 yang merah. Jadi kita tunggu saja edaran dari UPI gitu ya, edaran dari rektorat karena sampai sekarang belum ada edaran. Kalau saya sebenarnya tidak mau mengubah jadwal perkuliahan. Karena apa? Karena kasihan nanti orang-orang yang mau Natalan. Misalkan Lili mau Natal, tambah akhir tahun, biasanya tambah sibuk ya Li ya, gitu ya biasanya. Atau teman-teman yang tuh geser ke tanggal 20 belum ada edarannya, Val. Dari rektoratnya belum ada, Val. Jadi kita lihat edarannya ya, Val ya. Kalau Ibu belum bisa memutuskan, kalau Ibu nggak ingin libur, ingin tetap, kalian maunya Ibu mah, soalnya di berita udah rame, katanya gitu. Iya, Pal, memang di berita sudah rame, tapi kita harus menunggu pengumuman resmi ya. Kalau saya sih sebenarnya tidak ingin geser ke Desember. Kan ini kalau kita berhenti di sini, Desembernya bergeser, paham nggak? Di tanggal 20-an nanti UTS-nya, UAS-nya. Kasihan sama anak-anak yang agamanya berbeda dengan kita. Kan mereka biasanya merayakan Natal tanggal 25 itu. Marcel, siapa lagi Lili gitu ya. Ya mereka juga inginlah libur kayak libur Idul Fitri kita yang panjang, saya pikir gitu. Kalau Ibu mah memahaminya seperti itu. Ya, Sel ya, mau nggak Sel libur lebih panjang di akhir tahun? Iya, Bu. Iya, Bu. Nggak Kan tahu. mereka kan ke gereja juga ya, Sel ya. Biasanya ya orang-orang ya. Iya, Bu. Kuliah online rasanya kayak libur, Bu. Jadi nggak kerasa gitu libur. Nggak kerasa ya, nggak kerasa. Tapi kalau harus belajar UAS, materinya dari pertama sampai bab terakhir, nanti kerasa Sel. Sementara mau nyiapin Natalan. Coba si Mama misalkan, Iya. Sel, kita buat itu ya di rumah pohon Natal ya. Nanti kamu hias. Mamaku harus belajar, aku harus ujian. Misalkan kan nggak lucu Sel. Ya, kalau saya pribadi nanti kita bicarakan kembali, kita lihat tunggu surat edarannya kalau teman-teman maunya tetap di tanggal 20 UTS-nya apa mundur mangga, tetapi UAS-nya nanti juga mundur. Dan otomatis saya harus mempengaruhi saya harus menyeting spotnya berbeda tanggal lagi gitu. Kalau saya sih inginnya udahlah tetap aja lah di rumah ini semuanya juga nggak kemana-mana ya. Ujian mah gampang ya, tinggal ujian aja gitu. Nanti masuk Zoom kita saya kasih linknya di Zoom gitu ya, atau saya simpen di spot soal evaluasinya gitu ya, kalian mengerjakan di spot dan jangan harap Kori sama Nada walaupun bersahabat nanya misalkan si Kori ke Nada, Nad nomor 5 jawabannya apa? Cekor, C misalkan ya, kata Hoiri bilangnya C. Padahal di Hoiri mah soalnya nomor 5 teh bukan yang nomor 5 di Nada. Paham nggak maksudnya teh ya? Ibu mah apa pinter-pinter we dengan kalian mah ya. Jadi kalau Marcel nanya ke Farhan itu bisa jadi nggak nyambung Sel karena soalnya beda gitu. Ya, jangan terjebak. Wah, Sisi mah pinter. Tanya ke Sisi, misalkan, Si, nomor 1 sampai nomor 10 jawabannya apa sih? Ya Sisi teh baik, dikasih weh sama Sisi 1 sampai 10. Ditulis sama Marcel. Nah, orang salah, Sisi mah bener. Ada soalnya beda di Sisi dengan di Marcel. Gitu ya. Jadi jangan berharap
kalau soal satu dengan yang lain akan sama, ya. Itu silahkan belajar secara masing-masing. Kata Ibu juga kalau UTS dan UAS itu Ibu nggak bisa bantu, itu milik kalian. Paham nggak maksudnya? Nilainya nanti bisa kalian lihat setelah evaluasi langsung terlihat. Dan berbatas waktu. Ibu tuh agak kejam kan kalian tahu. Pokoknya kalau 20 menit ya harus 20 menit di submit. Ya. Oke, karena kan terlihat waktu submitnya di Cipomnya, ya. Tuh teman-teman soalnya nggak akan banyak, mungkin sekitar 20 soal. Soalnya ingin saya buat pilihan banyak saja biar mudah mengoreksinya. Terus nanti kalau kalian minta dibahas, saya akan bahas. Kenapa Bu? Perasaan kata Eka bener jawaban saya Bu. Nah, nanti saya akan jelaskan kalau seandainya saya mengatakan salah itu, salahnya di mana. Gitu ya. Oke. Kalau Ibu sih inginnya tetap kuliah saja, toh di kalender itu tidak merah. Kalau di kalender di rumah saya, tanggal 19 itu di hari Selasa. Merahnya. Makanya kemarin saya masih tetap menyetingnya tanggal 20 itu tetap berkuliah. Gitu. Ya teman-teman ya. Biar liburnya di akhir, atau saya juga mau mudik. Saya nggak mudik-mudik udah 2 tahun. Saya pingin pulang ke kampung halaman. Baik, teman-teman. Itu saja untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya nggak tahu. Saya kok dapat pengumuman ada anak Fernanda, kamu ikut apa gitu ya? Terus lolos cenah ke tempat turmudik. Apaan itu Fernanda? Pejuang-pejuang. Pejuang muda Ibu. Nggak cuman saya juga di sini ada juga. Kumaha? Ada Nan? pejuang muda Ibu. Program pejuang muda. Bukan Itu, saya aja, ini ada Muas, Dwi sama Kiki Bu. Nah itu dari program apa, terus tidak ada konversi ke mata kuliah ya, masalahnya kami sudah menyelesaikan konversi mata kuliah kemarin, dan itu di tengah-tengah semester kayak gini, susah memprosesnya, paham tidak maksudnya? Ya? Oh iya Bu, tapi dari kementerian menawarkan solusi Bu, bisa dikonversi ke skripsi katanya. Mohon maaf, kami tidak memberlakukan hal itu, karena belum membicarakannya dengan kami. Ya. Waktu itu masalahnya pernah ada yang ngomong, saya bilang kami tidak mengkonversinya karena sudah selesai dan kami belum membicarakannya. Jadi silahkan diikuti kalau ingin ikut, tetapi tidak ada konversi ke mata kuliah kami dan skripsi Anda tidak bisa dibayar dengan kegiatan itu. Ya, bahaya skripsi itu dibayar dengan kegiatan itu bahaya. Kamu nggak akan pernah bisa kuliah S2 kalau tidak punya skripsi, Fernanda. Ya Bu, nanti mungkin di lain lagi di belakang Bu. Siapa tahu besok-besok mau S2, S3, S-tong-tong gitu ya. Dan saya tidak akan mengizinkan anak saya tidak membuat skripsi. Karena itu sangat penting untuk hidupmu. Jangan ambil jalan. Gimana? Tapi Bu, sekarang kan ada lulus yang pakai jurnal itu gimana Bu? Direkomendasi nggak Bu? Saya tidak merekomendasikan hal-hal seperti itu yang berbau pintasan, tetapi tidak akan sangat membantumu ketika kelak kamu mau kuliah lagi. Kan kalian nggak tahu hidup kalian fluktuatif, paham nggak maksudnya? Basmi sesuatu hal yang belum tentu dan belum jelas untuk masa depanmu. Paham, teman-teman? Kalau kamu hanya bikin jurnal, Fernanda, kamu mau lanjut ke S2 atau kamu disuruh presentasi hasil riset kamu ketika S1, kamu mau presentasi apa? Jurnal mah kajian teoretik juga bisa buat. Nanda, yang ada jurnal menjadi syarat kelulusan kamu untuk ujian sidang skripsi. Jadi 2, bisa menulis jurnal, bisa juga ikut sidang skripsi. Paham teman-teman? Ya, jangan instan. Walaupun kalian generasi instan, jangan instan. Karena apa? Efeknya kalian belum tahu ke depannya.
Saat ini kalian bisa dengan cepat dan mudah, tetapi ketika kalian ingin meraih hal yang lain, kalian kan nggak tahu apa yang dibutuhkan. Ya, mau S2, ternyata nggak bisa Bu, karena saya nggak ambil mata kuliah skripsi, baru tahu sekarang. Ngaing, kemarin maksa, pengen lulus pakai jurnal. Maksa, pengen lulus pakai pejuang. Iya nggak? Nah, itu kami itu menentukan kebijakan itu sudah panjang alur ceritanya Nanda dan teman-teman yang lain. Panjang alur ceritanya, berpikir untuk masa depanmu kelak sebenarnya. Kebijakan-kebijakan yang kami ambil itu yang dipikirkan adalah sebenarnya keuntungan bagi mahasiswa itu apa kelak di kemudian hari. Itu ya, Nanda ya. Dan Ibu sudah ngomong waktu itu, pernah Dwi bilang ya siapa gitu, mohon maaf saya tidak membuat konversi ke mata kuliah apapun. Karena saya juga harus membuat, merancang, dan mencerna apa itu, baru kemudian kami buat konversinya, dan itu dibicarakan biasanya di dalam diskusi ilmiah ya, baru kami bisa mengkonversinya ke sebelah mana, bagian mana yang tidak akan mengurangi kebutuhan kamu di masa yang akan datang. Itu sebenarnya kebutuhan kamu terhadap ilmu yang memang harus kamu kuasai gitu. Saya sudah ngomong loh Fernanda itu ke siapa waktu itu yang mau ikutan itu, saya bilang mohon maaf kami tidak mengkonversinya. Dwi, Ibu. Nah, ke siapa? Dwi. Ya, Dwi. Udah disampaikan Ibu sebelumnya, ke Kiki juga udah bilang. Sip ya, benar ya Dwi ya. Berarti yang sudah Ibu sampaikan. Susah membuat konversi itu susah. Terus menentukan kebijakan itu susah. Karena mahasiswa mah baru di situ. Kami itu misalkan jalannya sudah 50 langkah, mahasiswa kami baru 10 langkah, paham nggak maksudnya tuh? Kami sudah berpikir, wah dia kalau di S2 butuh mata kuliah ini, misalkan kayak gitu ya. Kalau di dunia kerja dia butuh ini. Kalau dia mau lanjut ke S2 dia butuh ini. Mahasiswa mah senangnya dia cepat lulus, senangnya dia tidak terlalu gimana mungkin gitu ya, nulis skripsi kan seperti bahaya gitu ya kalau dapat dosen yang killer menurut kalian gitu ya, padahal nggak seperti itu kok gitu ya, orang bisa menyelesaikan, kenapa kita tidak mampu menyelesaikannya. Dan bahaya kalau tidak punya skripsi, tidak ambil jalur skripsi. Dari dulu Fernanda boleh makalah itu boleh waktu zaman kami kuliah, tetapi tidak menjadi pilihan bagi kami para mahasiswa, dan dosen kami tidak menganjurkannya. Setiap PA tidak menganjurkan untuk mengambilnya karena apa? Susah nanti di kemudian harinya. Gitu teman-teman. Susah nanti ketika kamu terjun ke dunia kerja, susah nanti ketika kamu mau kuliah lagi dan sebagainya. Ini sudah less than 1 minute. Saya pikir kita tutup ya dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir.